Hai, kali ini aku bakalan ngebahas tentang topik yang sering kali bikin orang deg-degan padahal belum dilakuin. Iya benar, apalagi kalau bukan tentang public speaking. Ngomong-ngomong tentang public speaking, meskipun orang yang sebenarnya kelihatannya expert di bidangnya itu pasti pernah mengalami fase deg-degan, takut, overthinking sebelum mereka naik ke atas panggung. Dan kalau misalkan kalian sekarang ngerasa kok aku nggak pintar sih public speaking, tenang aja, karena sebenarnya public speaking itu hal yang bisa diusahakan, hal yang bisa diupayakan dan dipelajarin. Nah, salah satunya di video kali ini aku akan ngebahas tentang gimana sih tips dan trik biar kita tuh sedikit banyak bisa dan punya skill public speaking. Cuman sebelum itu aku mau minta tolong sama teman-teman untuk yang pertama jangan lupa subscribe channel aku biar aku semangat bikin video. Yang kedua, komen kalau kalian ngerasa ada yang perlu aku bahas atau ada yang perlu diperbaikin dari penyampaian aku. Like dan share kalau kalian ngerasa video aku bermanfaat, tapi aku berharap semoga video aku bermanfaat untuk kalian. Oke, ngomong tentang public speaking. Sebenarnya public speaking tuh banyak banget ya jangkauannya. Gak cuma di acara formal, karena public speaking juga bisa dilakukan di acara non formal. Misalnya kayak kita kumpul keluarga, kemudian kita nongkrong, kita ada di diklat sama teman-teman, kemah, itu kan juga sebenarnya perlu namanya skill public speaking. Cuman kadang kita tuh nggak sadar kalau kita tuh udah ngelakuin public speaking hanya karena kita ngerasa bahwa kita berbicara di forum yang nggak formal. Nah, sebelum terlalu jauh, kayaknya perlu aku infoin dulu terkait public speaking. Kalau public speaking sendiri itu adalah memiliki kemampuan berbicara di depan khalayak umum dengan tujuan menyampaikan pesan secara efektif. Yang dimana pesan di sini nggak ada spesifikasinya atau khusus pesan yang seperti apa. Yang penting ada hal yang mau kita sampaikan dan kita bisa menyampaikan pesan itu dengan baik dan benar. Itu udah mencakup public speaking. Jadi nggak harus di forum yang resmi, nggak harus di forum yang detail, nggak harus di forum yang banyak orang dan kita menjadi sorotan di atas panggung. Enggak, karena public speaking juga bisa aja kita tuh interview kerja, itu juga butuh public speaking. Kemudian kita nongkrong, kita di acara keluarga. Nah, dengan hal kayak gitu sebenarnya public speaking tuh punya tujuan juga. Public speaking tuh sebenarnya basic skill yang harus dimiliki oleh setiap orang. Biar apa sih? Kenapa kita harus punya skill public speaking? Padahal cuma ngomong doang. Padahal cuma berbicara. Kita dari kecil sampai segini besarnya kan pasti udah tiap hari ngobrol. Cuman kenapa kadang ada orang yang ketika dia ngobrol biasa, ketika dia ngobrol di depan umum itu beda. Ketakutannya beda. Kenapa sih? Nah, kita akan kupas sedikit demi sedikit di sini. Cuman aku nggak akan kupas secara detail. Aku akan ngobrol santai aja. Yang penting kita sama-sama belajar dan grow up bareng-bareng. Kalau berdasarkan buku yang aku baca, yaitu Public Speaking dari Dr. Nina Siti Salmania, itu ada 3 tujuan public speaking. Yang pertama informatif, yang kedua persuasif, dan yang ketiga itu rekreatif. Kita bahas dari yang pertama dulu, yaitu informatif. Tujuan public speaking sendiri adalah biar kita bisa menyampaikan suatu pesan yang membuat orang merasa bahwa oh, aku baru tahu info ini, atau kita menyampaikan pesan baru agar lebih mudah diterima sama audiens. Kemudian kalau tentang persuasif itu biar kita bisa mempengaruhi audiens. Kadang audiens tuh gak bisa gitu kalau dijelasin dengan pembicaraan yang monoton atau terasa membosankan. Nah, dengan kita belajar skill public speaking, kita bisa menarik dan mempengaruhi audiens untuk terus-menerus memperhatikan apa yang kita sampaikan. Dan yang ketiga adalah rekreatif, tentang bagaimana kita bisa menyenangkan audiens dan membuat audiens tuh ngerasa betah sama penjelasan kita sampai mereka nggak sadar kalau mereka udah ngedengerin kita tuh beberapa waktu yang lalu gitu kan. Nah, kemudian kenapa kita harus punya skill public speaking? Yang pertama adalah karena dunia tuh berkembang dan komunikasi itu menjadi salah satu skill dasar yang wajib dimiliki oleh setiap orang, apalagi kalau misalkan mereka tujuannya karir. Public speaking tuh penting banget, mulai dari kita interview kerja itu udah dilihat public speakingnya. Percuma kalau misalkan kita tuh punya potensi, kompetensi yang bagus tapi kita tuh nggak bisa nyampein itu ke user dengan cara yang baik dan benar. Maka kita harus belajar yang namanya public speaking, biar apa yang kita punya, skill yang kita punya, kompetensi yang kita punya bisa dilihat sama user dan akhirnya mau nge-hire kita.
Ya istilahnya gimana cara kita ngiklan tentang apa sih yang kita punya dari dalam diri kita dibandingkan dengan kandidat yang lain. Pun kalau misalkan kalian di bidang usaha, gimana cara kalian ngeyakinin klien, gimana cara kalian memasarkan produk, itu semua adalah skill public speaking. Jadi gimana cara kita komunikasi biar orang tertarik sama kita, itu namanya skill public speaking. Nah cuman masalahnya adalah kita tuh sering banget ngerasa takut, kita tuh sering banget ngerasa overthinking, kita sering banget ngerasa berpikir yang buruk-buruk gitu tentang public speaking ini. Sebelum kita ngomong kita selalu keduluan takut, kalau aku salah ngomong gimana, kalau aku terlalu banyak ngomong gimana, kalau nggak ada yang peduli gimana. Dan itu adalah hal yang wajar karena bahkan seorang expertise pun pasti dulu awalnya merasakan hal yang sama. Cuman karena mereka terbiasa, akhirnya mereka pelan-pelan bisa mengatur apa yang menjadi distract ketika mereka itu melakukan public speaking atau ngomong di depan umum. Sama, begitupun aku juga dulu pasti gak bisa ngomong di depan umum. Cuman sedikit demi sedikit aku belajar bahwa mau gak mau, semakin lama aku akan berhadapan dengan lebih banyak orang, dan mau gak mau aku harus belajar ngomong. Nah, belajar inilah yang membuat kita tuh bisa. Belajar inilah yang membuat kita tuh akhirnya berproses. Dari yang kita ngomongnya suka belibet sampai akhirnya kita bisa ngomong dengan baik dan benar, dengan lancar. Itu kan gak gampang. Salah satu cara aku adalah dengan membuat video yang kalian lihat sekarang. Dengan aku ngebuat video ini sedikit banyak sebenarnya buat aku juga belajar gimana sih caranya aku biar gak belibet ngobrol di depan kamera. Nah mungkin cara yang aku lakuin ini bisa juga kalian tiru. Kalian bisa cari platform apapun yang menurut kalian nyaman berada di sana, yang menurut kalian orang-orang bakal support kalian. Atau kalaupun misalkan ya ada yang ngekritik kalian tentang cara kalian public speaking, ya nggak apa-apa, dengerin aja kritiknya sambil dievaluasi pelan-pelan. Karena kadang kita juga butuh kritikan, nggak selalu butuh pujian. Dengan kita dikritik berarti kita punya kesalahan yang perlu diperbaikin, yang kadang kita nggak sadar kalau kita punya kesalahan itu. Tenang, belajar public speaking juga nggak harus di sosial media. Kalian bisa punya banyak banget cara belajar public speaking yang bisa kalian temuin sendiri. Karena yang kita butuhin kadang itu cuma tekad dan kemauan. Kalau kita udah tekad, udah punya kemauan, kita pasti bisa belajar apapun yang kita mau. Dan tenang aja, untuk ketakutan-ketakutan diomongin, ketakutan dicemooh, ketakutan salah ngomong di depan umum, ketakutan belibet, deg-degan, itu sebenarnya pasti ada. Cuman semakin kita belajar, semakin kita berlatih sedikit banyak, itu kita akan belajar bagaimana cara mengolah kemampuan dan potensi yang kita punya. Jadi deg-degan itu bisa diatasinya gimana, takut itu diatasinya gimana, dan semua pasti ada caranya kalau misalkan kita mau belajar. Nah, selain bikin video atau ngomong di video kayak aku ini, ada juga 4 tips yang perlu kita lakuin kalau misalkan kita mau ngomong di depan umum atau public speaking. Nah, ini bisa kalian terapin dimanapun, apalagi kalau ini tuh tentang hal-hal yang formal. Misalkan kalian mau presentasi, kalian mau jadi MC di suatu event, kalian mau seminar di depan halayak ramai, atau bikin seminar internasional. Karena kita nggak pernah tahu ya, ke depan tuh kita bakal ngalamin hal-hal apa aja yang menuntut skill public speaking kita itu keluar gitu. Oke, untuk tips yang pertama yaitu kenalin dulu materi kalian. Kalau misalkan kalian mau presentasi, kalian mau seminar, kuasain dulu tentang apa yang mau kalian sampaikan, biar kalian tuh nggak ngeblank. Jadi kuasain dulu, terus catat poin-poinnya. Yang perlu kalian hafalin tuh apa, nggak harus nuntut semuanya, yang penting kalian tahu aja poinnya apa. Udah, itu sampein. Ketika kalian tahu dan paham sama apa yang mau kalian sampaikan, kalian gak akan deg-degan karena kalian gak takut kalau apa yang kalian sampaikan itu salah. Yang kedua, latihan. Nah, berbicara tentang public speaking itu kan tentang skill. Kalau misalkan kita ngomong tentang skill, apapun itu, gak cuma public speaking, mau itu masak, mau itu lari, mau itu prakarya. Kalau kita berbicara tentang skill, itu mau nggak mau ya latihan. Gimana caranya kita mau bisa kalau kitanya sendiri nggak mau latihan? Jadi kalau misalkan yang kita bahas adalah skill, mau nggak mau tipsnya adalah latihan. Dengan latihan kita sedikit banyak mengoreksi, oh aku kurangnya di sini loh, aku plusnya di sini. Jadi yang kedua adalah latihan. Yang ketiga, belajar ngobrol. Bicara itu juga ada seninya. Kalian kalau misalkan pernah tahu buku Bicara Ada Seninya, mungkin kapan-kapan kali ya aku bahas tentang buku ini bukunya menarik banget.
ngobrol. Kalau kita ngobrol itu sebenarnya nggak sebatas kita mengeluarkan kata-kata, tapi ketika kita berbicara, apalagi ngomongin public speaking, itu banyak banget ranahnya. Kalau kita ngomongin public speaking, kita mau nggak mau harus belajar, audiensnya kita ini siapa, anak-anak kah, remaja kah, dewasa, atau orang tua. Karena beda audiens, beda juga cara ngomongnya, beda audiens, beda juga bagaimana cara kita menyampaikan sesuatu. Kalau anak-anak mungkin penuh dengan hiburan, tapi kalau orang dewasa kayaknya lebih singkat, padat, dan jelas. Jadi biasain aja ngobrol. Kita ngobrol sama anak-anak, ngobrol sama orang dewasa, ngobrol dengan diri sendiri, itu juga penting. Mungkin kalau misalkan kalian ngerasa aneh, gak apa-apa karena belum pernah. Cuman lama-kelamaan kita memang perlu ngobrol dengan siapapun, karena dengan ngobrol kita jadi terbiasa untuk menyampaikan apa yang ada di pikiran dan hati kita. Yang keempat adalah perbanyak membaca, karena dengan kita membaca kita akan membuka dunia. Kenapa? Karena semakin banyak kita membaca, semakin banyak juga kosakata yang kita punya. Jadi kita nggak bingung untuk mengeluarkan kata apa sih yang perlu kita omongkan, gimana sih cara kita ngomongin ini pakai kata yang gimana. Maka dari itu membaca, karena mau nggak mau ketika kita mau berbicara, kita juga harus mau untuk membaca. Kenapa? Biar otak kita itu nggak kosong. Dan menurut aku itu aja sedikit obrolan santai tentang public speaking. Kalian gak usah takut karena public speaking itu basic skill, dan sebenarnya semua orang tanpa disadarin itu bisa yang namanya public speaking. Hanya ada yang pintar sama ada yang belum terbiasa. Aku gak bilang gak pintar ya, karena semua orang tuh berpotensi untuk pintar ketika mereka mau belajar dan mengupayakan itu. So buat kalian mulai aja dulu dari hal-hal yang kecil, ngobrol sama temen, ngobrol di tempat nongkrong, ngobrol sama orang tua maybe, ngobrol sama sahabat, ngobrol sama diri sendiri. Pokoknya mulai aja dulu. Public speaking tuh ranahnya luas. Kalian bisa mulai dari mana aja, kalian bisa mulai dengan belajar apapun yang menurut kalian bisa untuk melatih skill public speaking kalian. Nah kalau misalkan kalian ngerasa aku nih punya pengalaman public speaking gimana loh, kalian bisa banget tinggalin komentar kalian. Atau kalian ngerasa bahwa kayaknya ada yang perlu dibahas atau ada yang belum dibahas dari obrolan tadi, atau bahkan kalau kalian mau mengkritik aku silakan juga, karena aku open kritik. Aku nggak nutup kritik karena di sini aku mau belajar, aku mau tumbuh dan berkembang bareng-bareng sama kalian. Jadi kalau kalian ngerasa ada yang salah dari aku benar-benar nerima kritik. Itu dulu, sampai ketemu di episode selanjutnya. Semoga kalian tetap glow up dan grow up. Bye.